Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Sulsel memanfaatkan momentum Hari Kartini untuk mengangkat isu strategis perempuan dan anak dalam forum kelompok terarah. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus langkah awal dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih berpihak. Diskusi digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan APP Tarani, Makassar, Selasa 21 April. FGD tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Andi Nirawati. Hadir pula Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nursida. Kegiatan ini diinisiasi Ketua KPP DPRD Sulsel sebagai refleksi Hari Kartini 2026. Cicu sapaan Andi Rahmatika Dewi mengatakan momentum Kartini menjadi ruang penting untuk membahas peran perempuan dan perlindungan anak di Sulsel secara lebih terarah. Ia menegaskan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi tahap awal untuk menginventarisasi berbagai persoalan yang akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah. Termasuk evaluasi Perda nomor 4 tahun 2013 tentang sistem perlindungan anak yang dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan. Sementara itu, Andi Nirawati menegaskan perempuan harus memiliki ketangguhan dan peran kuat dalam pembangunan sejalan dengan nilai perjuangan Raden Ajeng Kartini. Ia menilai perempuan merupakan penopang penting dalam keluarga, lingkungan kerja hingga pembangunan bangsa. Siap untuk memperjuangkan perda ini. Mungkin berjalannya waktu dengan narasi argumen-argumen selanjutnya yang kami harapkan itu bisa terakumulasi dan bersumber dari DP3A, K2KB, Dinas Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Kepolisian, Unit PPA, Lembaga Layanan P2, TP2A, akademisi dan LSM yang terlibat pada hari ini, itu mengumpulkan data-data sebagai narasi argumen lanjutan daripada kegiatan kita hari ini. Dan kami juga berharap setelah tindak lanjut daripada ini semua, lalu kita akan memutuskan berapa besar revisi yang ada. Jika lebih daripada 50%, maka kita akan mengeluarkan melakukan pengusulan perda baru dan akan mencabut perda nomor 4 tahun 2013, dan sebaliknya apakah kita hanya akan melakukan revisi. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, from the discussion kita pada sore hari ini kami nyatakan ditutup. Rapat LKPJ hadir juga Ibu Kadis bahwa kita minta kepada pemerintah provinsi bahwa yang ditetapkan 14 OPD yang menjadi prioritas itu yang ke-15 harus masuk perempuan dan anak. Bagaimana kita mau bercerita tentang banyak hal? Tidak akan mungkin kita mampu membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri tidak bahagia. Sederhana sekali. Tetapi hal ini tidak bisa juga dianggap remeh gitu. Kita terlalu fokus menyelesaikan persoalan orang lain, kita fokus bagaimana orang bahagia, tapi diri kita sendiri belum bahagia. Sehingga saya akan berbicara terus bahwa tidak boleh hanya sehingga intervensi terhadap preventif maupun ketika ada kasus-kasus antara perempuan dan anak itu memang tidak terlena juga dengan anggaran. Saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kalau perempuan mengatur tentang keuangan, kita itu tidak pernah berpikir untuk berlebih. Jadi jangan khawatir, Bapak Gubernur. Kalau perempuan itu kalau masih bisa dikurang-kurangi, mau meminta, kurangi. Karena kita tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Mudah-mudahan nanti Ibu Kadis bisa berkomunikasi, karena sesungguhnya kalau akan jadi usulan dari Kaukus Perempuan Parlemen, kami pasti semua akan tahu hal ini akan jadi usulan kami. Ya, artinya kalau cuma usulan satu perda dari 22 perempuan yang ada di gedung ini tidak mungkin ditolak. Kalau itu komitmen, terus ya artinya itu dulu supaya kita agak lebih mengerucut pertemuan ini. Silakan Kak Bida. Saya izin sekalian kami duluan karena ada acara tadi kami tunggu. Kami dari DPRD itu memberikan hadiah kepada masyarakat khususnya untuk
memberikan hadiah perda untuk perlindungan anak, sistem perlindungan anak. Nah, jadi perda ini sebenarnya sudah ada terdahulu 3 periode yang lalu, kalau nggak salah informasi dari Bapak Perda tadi bahwa Perda nomor 4 tahun 2013 itu sudah berlaku sebenarnya. Cuman menurut pandangan para NGO, UNICEF itu ada kekurangan atau yang perlu direvisi agar sesuai dengan skala internasional. Nah, ini yang mau dipersesuaikan, sehingga langkah selanjutnya adalah kami menunggu narasi argumen dari mereka untuk menerapkan apakah perda ini jika lebih daripada 50% revisi yang akan dilakukan, maka kami akan memberikan perda baru. Tetapi jika revisi yang diinginkan itu kurang dari 50%, maka kita hanya akan melakukan perda inisiatif untuk melakukan revisi terhadap perda nomor 4 nomor 2 tahun 2013 tersebut. Kekurangan dari perda itu apa saja? Nah, menurut ini yang sedang kita tunggu, kekurangannya apa saja menurut sudut pandang mereka sebagai pengamat yang khusus fokus pada perlindungan anak, karena di dalam pasal-pasalnya itu kami memang sudah melihat bahwa sebenarnya ada, tetapi secara di lapangan mereka lebih paham, dan itu yang kami tunggu poin-poin apa yang harus kita revisi dari perda tersebut. Nah, Ibu Ketua, peran perempuan sendiri ini kan momentum Hari Kartini ya. Mungkin masih banyak problem yang ada di masyarakat, apalagi peran perempuan kan dibutuhkan juga ya untuk pembangunan di Sulsel dan juga untuk perlindungan anak. Ini kan banyak kasus, apalagi di era digital ini ya. Menurut Ibu Ketua ya. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi ya, memang kita harus menguatkan dari sisi parentingnya ya, pengetahuan kita tentang anak. Karena sekarang kalau kita membahas masalah digitalisasi misalnya, digitalisasi sekarang ini sudah tidak bisa larang buat anak-anak karena memang sudah eranya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, karena kalau kita melarang sama aja kita melarang dunianya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita lakukan pengawasan dan memberi arahan bagaimana mereka bijaksana dalam penggunaan kebebasan digitalisasi pada saat ini. Oke, harapan kami Kaukus Parlemen Perempuan, kami ingin berharap ke depan perempuan semakin kuat, karena gerbong, kalau Ibu Tin mengatakan bahwa perempuan adalah tiang negara, maka perempuan itu harus lebih kuat, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa perempuan yang akan menjadi penopang suksesnya segala lingkungan yang ada, baik di lingkungan keluarga kecil ataupun lingkungan kerja, dan khususnya bagi bangsa dan negara kita. Sehingga kami berharap melalui Kaukus Parlemen Perempuan ini kami bisa menjadi perempuan-perempuan tangguh yang memberikan peran yang besar untuk Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.